kemuliaan yang telah Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang telah Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Seperti-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bawa puja kami hanya bagi-Mu. Jesus, bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus. Mari sama-sama kita percayakan aja. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Hey.
Engkau nama yang dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Lagu adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan di tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan pun menderu menyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Woo! Lagu adalah katamu Tuhan, dalam kemuliaan di tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan pun menderu menyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Semuanya kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya, hey! Engkau Tuhan yang perkasa, katakan kebesaranmu, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu Tuhan, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Oh, 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 oh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi kita sembah Tuhan, haleluya. Sebab namamu besar, namamu berkuasa dalam hidup kami, Yesus. Kau yang membebaskan, Kau yang menyelamatkan kami. Mari sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga.
surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bersama-sama yang percaya katakan amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Come on! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Percaya ada kuasa di dalam namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
oh we sing how great is our God. Let's sing again, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing how great is our God. Mari lebih sungguh lagi katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. One more time, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great, and all we see how great, and all we see how great is our God. How great is our God. Halo teman-teman yang sudah pulang, kita ketemu lagi di ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah online lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan urapi hamba-Mu, Pastor Firdy akan memberitakan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu untuk apa yang hamba-Mu bagikan Tuhan, supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kalian menonton tayangan ibadah ini jam berapa. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat mengagungkan Tuhan hari ini untuk di hari yang memang kita khususkan untuk menyembah Tuhan. Dan sekarang udah minggu ketiga. Nggak berasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan tentang kemerdekaan Indonesia hari Selasa nanti, dan saya percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, khususnya di tengah-tengah di mana kondisi sekarang banyak orang ribut-ribut tentang PPKM yang diperpanjang terus, tapi saya tetap percaya anak Tuhan yang berharap sama Tuhan pasti akan Tuhan berikan perbedaan. Perbedaannya seperti apa? Ya, tergantung dari Tuhan sendiri, dan tergantung kita juga. Kita mau terus berharap sama Tuhan nggak? Tetap kuat di dalam Tuhan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi bagian kita. Jangan terus-terusan kita mengeluh, jangan terus-terusan kita kayak menyesalkan gitu hal-hal yang terjadi di belakangan ini yang kita alami. Memang berat. Tapi percayalah, keep your faith, tetap beriman sama Tuhan. Nah, hari ini judul khotbah saya adalah Servant Leader Everywhere. Pemimpin yang melayani dimanapun. Mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. Naaman,
panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia seorang pelayan pada istri Naaman. Berkatalah istri itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Arti nama dari Naaman adalah menyenangkan. Dan kalau kita baca Alkitab, Naaman itu penggunaan nama Naaman itu ada dalam garis silsilah keturunan Israel. Lalu kita bisa lihat yang menjadi topik penting dalam kisah ini, banyak orang yang mengira yang menjadi topik pentingnya adalah Nabi Elisa atau Naaman itu sendiri karena punya cerita yang luar biasa gitu bagaimana dia disembuhkan. Saya berasumsi kalian semua tahu kisah tentang Naaman ya. Jadi kalau ada yang belum tahu kisah tentang Naaman, silakan baca sampai habis 2 Raja-Raja pasal 5. Baca sampai habis ya. Jadi biar nggak bingung maksudnya gimana gitu ya. Jadi bacalah 2 Raja-Raja pasal 5 ini secara habis. Nah, banyak orang yang selalu menitik beratkan pada Naaman, pada Nabi Elisa, pada Gehazi yang akhirnya kena kutuk dan sebagainya. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah justru budak yang memberi saran kepada Naaman supaya dia pergi ke Israel dan kepada Nabi Elisa supaya disembuhkan. Seandainya budak ini nggak pernah berbicara atau tidak pernah menyarankan untuk ke Israel untuk bertemu dengan Nabi Elisa, pasti Naaman juga nggak pernah ada ceritanya dia disembuhkan. Tapi kita percaya, kita udah belajar ya tentang Kairos. Ada waktunya Tuhan dalam setiap hal yang kita jalani, dalam setiap hal yang kita lakukan, semua kegiatan atau hal-hal yang menimpa kita, baik atau buruknya itu menimpa kita. Kita harusnya percaya ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan rencana Tuhan itu yang kita terima kadangkala baik, kadangkala enak, tapi ada juga masanya kayaknya nggak enak. Secara manusia tuh nggak enak. Nah, anak ini jelas nggak enak dong. Ditangkap, lalu ditawan, disandera, jadi budak. Anak perempuan ini kita nggak tahu sebelumnya itu dia itu siapa. Mungkin juga kayak gadis desa, anak petani atau bagaimana. Tapi bisa jadi dia anak bangsawan. Atau anak seorang hamba Tuhan mungkin malah. Nggak tahu. Tapi karena anak ini ditawan, dia akhirnya menjadi sandera. Tapi ternyata keberadaan anak ini menjadi budak di sana, di rumah Naaman itu, ternyata punya maksud Tuhan yang baik. Yaitu untuk memperkenalkan Tuhan kepada seorang panglima tentara yang disegani lewat budak ini. Jadi budak ini yang tidak ditulis namanya ini, dia punya peranan yang penting. Dia punya peranan yang penting sampai Naaman bisa bertemu dengan Nabi Elisa. Di mana pentingnya? Kita akan membahas tentang kisah Naaman ini secara mendetail. Kita lihat seorang yang gagah perkasa, namanya Naaman. Dia disegani banyak orang, dia disayang sama rajanya. Dia pokoknya banyak prestasi yang luar biasa Naaman ini. Dia segala kemenangan dari perang kepada perang yang lain, dia selalu menang di tangan dia. Tapi dia kena satu penyakit, bukan demam, bukan sakit yang lain gitu ya, bukan penyakit-penyakit yang umum lainnya, tapi satu penyakit yang cukup parah, yaitu sakit kusta. Banyak orang yang menyamakan sakit kusta itu dengan sakit lepra. Kita tahu penyakit kusta di zaman itu, khususnya di kalangan orang Israel, orang yang terkena penyakit kusta akan dibilang sebagai orang yang najis. Penyakit yang membuat banyak orang menjauhi orang itu. Bukannya apa, penyakit kusta itu menular. Dia gampang banget nular ke orang lain. Makanya kenapa dijauhi? Makanya dibilang, wah kayak najis, awas. Kalau kena bisa ketularan, segala macam. Tapi ternyata di negeri di mana Naaman ini tinggal, sakit kusta tidak membuat dia tidak punya tempat.
Dikatakan dia panglima yang paling disegani loh, yang paling disayang sama raja, walaupun dia sakit kusta. Jadi oleh orang-orang sebangsanya sendiri, sakit kusta tidak dipandang, atau orang yang terkena sakit kusta tidak dipandang seperti orang yang di bawah atau orang yang kayak jijik gitu loh. Di negeri di mana dia ada. Ini salah satu kelebihan di negeri di mana Naaman tinggal sebenarnya. Dari sini aja kita juga bisa belajar. Kalau ada orang di sekitar kita yang mengalami satu penyakit tertentu, loh ya jangan dijauhi. Ya bukan berarti kita deketin lagi. Enggak. Maksudnya kita bantu. Kita berikan apa yang bisa kita berikan. Apalagi kalau orang ini yang terkena penyakit ini adalah orang yang kenal sama kita atau kita kenal dia, dan apalagi kalau dia dekat sama kita. Loh ya jangan dijauhi. Ya mungkin menular, ya jangan bertemu tatap muka, tapi bantu dengan cara yang kita bisa lakukan untuk orang itu. Yang menderita dari sakit kusta, dari orang yang mengalami penyakit kusta, bukan cuma penyakitnya saja, bukan cuma sakitnya aja gitu, tapi juga malu gitu kan. Pasti diomongin, mungkin aja ketika dia lewat, terus ada aja gitu mama gosip di pinggir jalan bilang, ih tuh lihat tuh sakit kusta tuh. Ada aja mungkin seperti itu, dan itu kan kayak beban mental tersendiri ya. Jadi kayak aduh diomongin gitu ya. Kalau dia jahat mungkin langsung tangkap dia, bunuh atau gimana gitu ya. Kan dia panglima tentara, jadi harusnya dia punya otoritas untuk itu. Dan itu makanya kenapa sakit kusta pada zaman itu adalah satu penyakit yang bisa membawa hal memalukan bagi orang yang terkena sakit kusta. Ketika si budak ini, anak perempuan ini memberi saran kepada istri Naaman sebenarnya, ayo Bu, di Israel ada nabi, saya percaya dia pasti bisa sembuhin. Nah, lalu istrinya menceritakan hal ini kepada Naaman. Naaman pun kayak, wah yang benar gitu. Orang kalau sakit ya, apapun dia pasti lakukan supaya sembuh. Apalagi kalau penyakitnya itu kayak semua udah angkat tangan. Wah saya nggak tahu, nyerah. Nggak tahu dia bisa sembuh apa nggak. Biasanya orang akan melakukan banyak hal. Akhirnya Naaman pun ya sudah berbicara kepada rajanya. Nah raja di mana dia melayani ini adalah sebenarnya musuh dari orang Israel sebenarnya. Tapi raja ini pun ya tetap seperti merendahkan diri untuk ngirim surat ke Israel. Padahal kalau secara ego mungkin raja ini bisa bilang, enggak, ke negeri mana aja boleh, asal jangan Israel, musuh kebuyutan gua itu. Bisa aja. Tapi raja ini enggak, dia menulis surat untuk raja Israel. Minta tolong supaya Naaman bisa disembuhkan. Ya kita tahu kalau kita baca Alkitab, respon dari raja Israel marah. Lah kenapa gua? Gua raja, gua bukan Tuhan. Gitu. Akhirnya singkat cerita, Elisa menyuruh bujangnya untuk memberitahu raja supaya Naaman dipanggil ke rumah Elisa. Sesampai di rumah Elisa, hal menarik terjadi. Elisa bersikap seperti seorang yang rese. Datang seorang panglima yang disegani, tapi ketika panglima ini sampai di depan rumahnya Elisa, Elisa justru nggak keluar rumah. Dia nyuruh pembantunya untuk kasih tahu ke dia, pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali atau berendam 7 kali. Setelah pembantunya Elisa bicara seperti itu, marah. Naaman marah. Dia bilang gini, kirain mah itu nabi keluar, dia gerak-gerakin tangannya gitu kan, dikucek-kucek mungkin kepalanya gitu ya. Mungkin tumpang tangan pakai minyak, kalau orang yang gak rebah didorong barangkali ya. Atau bagaimana, pokoknya ya kirain seperti ada ritual-ritual tertentu gitu, manggil nama Tuhan gitu kan. Wah kenceng-kenceng suaranya, lalu Naaman langsung sambar petir dan sembuh. Sembuh Naaman. Dia pikir begitu, dia pikir bakal seperti itu. Naaman membawa kebiasaan dari negerinya dalam pola pikirnya ke Israel di depan Nabi Tuhan. Dia pikir seperti itu semuanya. Nah kita tahu banyak orang yang kadang-kadang yang pindah agama dari agama yang lain ke Kristen. Ketika dia beribadah, dia pikir cara menyembah Tuhan kita, cara kita menyembah Tuhan Yesus sama seperti dulu kepercayaan yang dia anut dulu. Hal ini jelas salah. Tapi kita tahu ada mungkin ada gereja-gereja yang ibadahnya seperti seperti tempat gua dulu ibadah nih gitu. Makanya kenapa mulai ada praktek-praktek yang berbeda antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Kita melihatnya seolah-olah seperti ini
Kristen bukan sih, kok kayaknya beda, tapi pakai Alkitab sih, ngomongin Yesus sih, tapi kok beda gitu ya. Nah kita harus tahu ketika kita menerima Kristus, dibilang kita harus metanoia. Kita harus merubah pola pikir kita sama sekali, berubah 100%, berbalik 180 derajat. Kita nggak boleh lagi membawa-bawa bahkan sekecil pun, secuil pun kebiasaan dari kepercayaan kita yang lama kepada iman kita yang baru. Karena ketika kita percaya sama Kristus, harusnya hidup kita ini adalah hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi sangat berbahaya ketika kita hidup dalam Kristus, tapi kita masih membawa-bawa pola pikir kita yang lama. Pola pikir cara kita beribadah yang lama dibawa kepada iman kita yang baru. Itu jelas akan menjadi sesuatu hal yang salah. Makanya kenapa Naaman ketika membawa pola pikirnya yang dari negerinya itu terhadap seorang nabi yang jelas-jelas menyembah Tuhan yang berbeda, dia marah. Dia pikir caranya sama seperti dewa-dewa yang sesembahannya dia gitu. Lalu udah gitu yang kedua, kenapa mesti di Sungai Yordan? Buat yang nggak tahu, Sungai Yordan pada waktu itu sungainya kotor. Namanya aja keren, Sungai Yordan, sampai jadi nama gereja ya, gereja GBI Sungai Yordan gitu ya. Tapi Sungai Yordan zaman sekarang udah bersih banget. Zaman dulu kotor. Zaman di mana Naaman hidup ini kotor gitu. Makanya kenapa dia marah? Makanya dia membandingkan dengan sungai-sungai di negeri dia, di negeri Damsyik gitu loh. Itu lebih bersih. Harusnya suruh ke sono kayak mandi 70 kali juga gue mau gitu. Ini sungainya kotor. Kenapa suruh gue mandi di sungai yang kotor? 7 kali lagi. Payah. Dia pengen pulang akhirnya. Dia pengen pulang. Ada hal yang luar biasa terjadi ketika Naaman memutuskan untuk pulang dengan kecewanya itu. Pegawai-pegawainya itu menahan Naaman. Menahan dalam arti kata gini. Mungkin kalau dari bahasa zaman sekarang kan dibilang, Pak, Bapak kan udah jauh nih Pak. Dari negeri Damsyik ke Israel jauh loh Pak. Bapak juga sakit. Masa Bapak main pulang aja cuma gara-gara nabinya nyuruh mandi di Sungai Yordan Pak. Bukankah Bapak kalau disuruh yang lebih susah lagi Bapak pasti mau ngelakuin. Apalagi cuma mandi Pak. Kayak gitu. Kayak apa salahnya kalau nggak dicoba. Kayak gitu loh. Kita bisa lihat gitu. Pegawai-pegawainya Naaman itu bisa punya inisiatif untuk berkata kepada Naaman seperti itu, membujuk. Kita bisa melihat Naaman ini tipikal pemimpin yang seperti apa. Naaman adalah tipikal pemimpin yang disayang sama bawahannya. Bawahannya nggak kayak, udah balik, udahlah balik percuma lah ke sini, nggak ada guna. Nggak, pegawainya memikirkan juga loh, memikirkan, aduh Tuhan gua sakit gini, kalau ada kesempatan sembuh kenapa nggak diambil? Harusnya diambil dong Pak, sayang Pak, udah jauh. Coba aja lah Pak. Ya paling kalau Bapak nggak sembuh, ya udahlah Pak, bantai aja itu Nabi Elisa. Ya mungkin begitu ya, karena kan dia panglima perang gitu ya. Kalau sampai Elisa memberikan saran yang nggak masuk akal tuh ternyata nggak sembuh, ya udah bunuh aja Nabi Elisanya gitu. Kan zaman dulu kan caranya gitu kan ya, bunuh-bunuhan gitu. Kita bisa melihat pegawainya sayang sama dia, rajanya sayang sama Naaman. Pegawai orang di bawahnya Naaman sayang sama Naaman. Bukan cuma itu, si budak kecil itu pun kalau bukan karena dia sayang sama Naaman, gak akan kasih saran untuk datang kepada nabinya Tuhan. Berarti Naaman baik kepada rajanya, baik kepada bawahannya, baik kepada budaknya. Dia punya karakter yang baik di mata mereka semua. Ini Naaman bukan orang yang percaya Tuhan loh, tapi karakternya bisa begitu baik. Gara-gara apa? Jadi karakter yang baik itu adalah sesuatu yang bisa didapatkan meskipun kita mungkin bukan orang percaya. Karakter yang baik ya karakter. Tidak menjamin ketika kita memutuskan, gue pengen jadi Kristen supaya apa? Supaya karakter gue baik. Enggak. Karakter yang baik adalah sebuah keputusan. Keputusan yang kita ambil supaya kita bisa memiliki karakter yang baik. Jadi abis itu percuma dong gue ikut Kristen. Kalau misalnya ternyata karakter gue gak bisa jadi baik. Hati-hati, karakter yang baik itu keputusan. Boleh cek deh semua orang Kristen. Lu boleh cek semua.
Ada nggak orang Kristen yang kelakuannya jelek padahal dia sudah jadi Kristen seumur hidupnya? Pasti ada. Tapi ada nggak orang Kristen yang karakternya baik dan dia sudah ikut Tuhan seumur hidupnya? Ada. Artinya apa? Berarti karakter yang baik adalah sebuah keputusan untuk mengubah dirinya jadi orang yang baik. Jadi bahkan kalau kita punya Tuhan yang baik sekalipun, kita nggak langsung tiba-tiba jadi orang baik. Kalau kita nggak pernah mengambil keputusan itu. Jadi nggak bisa kita bilang kayak, kenapa gue jadi orang baik? Karena Tuhan gue baik. Belum tentu. Hanya karena Tuhan kita baik, belum tentu kita ini orang baik. Muridnya aja ada yang menjual Yesus, padahal Yesus itu adalah guru yang baik. Jadi karakter yang baik adalah sebuah keputusan yang harus diambil. Karena untuk memiliki karakter yang baik, kalau kalian punya karakter yang buruk, sedang ingin beralih kepada karakter yang baik, dibutuhkan proses. Ada waktu untuk pembentukan untuk menjadi seseorang dengan karakter yang baik. Dan prosesnya berapa lama tergantung kita seberapa niat untuk berubah dengan karakter yang baik. Dan Naaman memperoleh karakter yang baik ini tentunya karena dia memang sudah mengambil keputusan bagaimana dia harus bersikap kepada orang-orang, bagaimana dia bersikap kepada raja, bagaimana dia bersikap kepada budak. Saya udah pernah ceritakan kalau budak, namanya budak itu mau ditendang, mau dihajar, dia nggak punya hak untuk membela diri. Nggak bisa dia nuntut ke pengadilan supaya orang yang memukulnya ini dihukum. Nggak bisa. Dia kayak lebih rendah dari binatang atau mungkin sama seperti binatang gitu. Dibunuh, ya udah dibunuh, mati-mati aja udah. Nggak ada harganya. Itu budak. Tapi kepada Naaman, budak ini sampai sayang, sampai ngasih tahu, ya yang penting Bapak sembuh. Budak ini pun budak yang baik sebenarnya. Saya yakin, karena budak ini kalau nggak baik nggak mungkin disayang juga sama Naaman. Jadi kita bisa belajar ya, Naaman ini walaupun orang yang nggak percaya Tuhan, tapi karakternya itu baik. Karena karakternya itu dia sampai disayang sama banyak pihak. Tapi dia kesel sama Nabi Elia gitu ya. Wajar karena dia membawa pola pikirnya yang lama. Pola pikir yang berbeda sama sekali dengan cara kita menyembah Tuhan. Makanya bakal ada penolakan. Makanya kenapa orang-orang misalkan dulunya suka beribadah di aliran gereja seperti semacam Injili misalnya yang ibadahnya memang kusuk gitu ya. Yang memang nyanyi aja kayak rata gitu. Emang mereka sukanya seperti itu. Tiba-tiba masuk ke gereja GBI yang pakai full band, loncat-loncatan, kadang-kadang jungkir balik. Mereka mungkin akan berpendapat, apaan gereja, apa sirkus nih ya? Kenapa mereka berbicara seperti itu? Karena mereka membawa standar yang mereka biasanya lakukan di tempat mereka. Sama kalau dibalik, orang karismatik tiba-tiba, pengen ibadah tempat lain, pilihlah ke sebuah gereja beraliran Injili. Mereka mungkin akan berpendapat, gereja apaan nih, kaku amat, monoton nih, aduh. Mana bisa maju ini gereja kayak gini. Mungkin seperti itu. Ya pendapat mereka suka-suka lah ya. Suka-suka mereka berpendapat seperti apa. Tapi pendapat-pendapat seperti itu terjadi karena mereka memiliki pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Nah so far kalau mau ngomong jadi yang mana yang benar dong? Injili apa karismatik? Enggak, yang benar tetap firman Tuhan. Yang benar tetap Yesus. Bukan soal bagaimana cara kita beribadahnya, bukan. Tapi tentang hati kita yang ditujukan pada Tuhan dan akhirnya mempengaruhi perilaku kita dan mempengaruhi karakter kita untuk menjalani hidup kita sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau saya bilang terserah caranya kayak gimana. Nah, terserah di sini juga harus kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab yang kita baca. Terserahnya adalah selama tidak keluar dari apa yang sudah firman Tuhan katakan, firman Tuhan tulis, ya nggak ada masalah. Mau ibadah angkat tangan, mau ibadah berpangku tangan, mau ibadah sambil goyang-goyang, ya bebas. Karena nggak pernah ditulis di Alkitab itu salah, nggak. Firman Tuhan cuma bilang, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, itu adalah momen kita untuk mengagungkan Tuhan. Selebihnya itu hanya masalah ekspresi. Ditawari ketika bait Allah berhasil dibangun oleh Salomo, imam yang datang hormat banget bawa tabut perjanjian dengan agung, dengan megah. Lalu awan-awan turun, terus mereka nggak sanggup berdiri, mereka letakkan tabutnya dan mereka tersungkur menyembah.
Tapi di zaman Daud, ketika Daud berhasil membawa pulang tabut perjanjian, dia ngapain? Dia joget-jogetan. Nggak ditulis ada awan turun, lalu Daud yang lagi joget tiba-tiba rebah, nggak ada. Artinya apa? Ini bukan soal perkenanan Tuhan itu bentuknya seperti apa. Enggak. Tuhan tidak pernah melarang kita bagaimana kita berekspresi ketika kita menyembah Tuhan. Enggak ada ayatnya yang melarang menyembah Tuhan itu harus kayak gini gayanya, harus kayak gitu gayanya. Enggak ada. Tidak ada ayat yang melarang ibadah itu cuma boleh pakai piano atau ibadah itu hanya boleh dengan full band. Enggak ada ayatnya. Pakai apapun yang kita punya. Daud sebelum dipanggil Tuhan jadi raja pun cuma pakai kecapi, kan pakai harpa aja tuh. Tapi ketika dia jadi raja, ada rebana, kecapi, ada banyak gitu ya. Mungkin ada perkusi, ada gamelan, ada gong, barangkali ada angklung ya kalau di Indonesia gitu ya. Banyak gitu. Jadi nggak ada keharusan bagaimana kita berekspresi dalam ibadah. Nggak ada patokannya di Alkitab. Alkitab membebaskan kita mau beribadah seperti apa. Dan dari sini akhirnya kita ambil satu kesimpulan. Berarti kita tidak boleh menuding teman-teman dari gereja lain yang cara ibadahnya berbeda dengan kita. Kalau memang kita nggak terlalu suka dengan cara ibadah gereja sana, ya sudah. Berarti mungkin kita nggak akan cocok di sana. Carilah gereja yang memang bisa cocok dengan bagaimana cara kamu beribadah. Sesimpel itu, nggak usah dibikin ribet-ribet, nggak usah dibikin sampai menjatuhkan atau menjelekan teman-teman kita yang lain gitu. Lalu ketika Naaman mengikuti saran yang diberikan untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali dan dikatakan untuk membenamkan diri maksudnya kayak nyemplung sampai dalam terus bangun lagi, nyemplung lagi sampai dalam, bangun lagi sebanyak 7 kali. Nah, dibenamkan ini dalam Alkitab menggunakan kata tevilah, membenamkan. Kata tevilah artinya baptis. Jadi Naaman dalam perjanjian lama yang ditulis di Alkitab ya, mungkin adalah orang pertama yang melakukan baptisan dari perjanjian lama. Karena dia melakukan tevilah atau baptis, dibenamkan, direndam, ditenggelamkan. Itu tevilah. Yang menarik adalah ketika Naaman sudah 7 kali membenamkan diri, dia bangun, dia sembuh. Sampai dibilang kulitnya seperti kulit anak-anak. Bersih, mulus, montok gitu ya. Kayak anak-anak. Lalu ketika Naaman bangun dari sungai, pakai baju dan sebagainya, dia menyamperin Nabi Elisa. Yang ternyata yang sembuh bukan hanya penyakitnya, tapi imannya juga disembuhkan. Dia memutuskan untuk menyembah Tuhan yang disembah juga oleh Nabi Elia yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Karena selama dia di negerinya sana, dewa-dewanya nggak bisa menyembuhkan dia. Tapi ketika dia mengikuti saran yang diberikan oleh Nabi Elisa, walaupun awalnya harus dengan terpaksa, tapi dia disembuhkan karena dia akhirnya taat juga. Awalnya mah terpaksa, lakukan aja lah, udah. Tapi ternyata hasil keterpaksaannya itu, tapi dia taat, membuahkan hasil, akhirnya membuat imannya disembuhkan, imannya dimunculkan. Makanya dia bilang, aku izin ngambil tanah sebanyak 1 gerobak gitu dari tanah ini, karena aku nggak akan lagi mempersembahkan korban kepada dewa di negeriku, tapi aku hanya akan mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah Israel. Luar biasa kan? Yang disembuhkan bukan cuma fisik, tapi imannya disembuhkan, jiwanya diselamatkan. Ini yang luar biasa ketika Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup seseorang. Yang sembuh nggak cuma yang kelihatan, yang nggak kelihatan juga sembuh. Ketika kita memiliki ketaatan, walaupun harus terpaksa, mungkin harus terpaksa, tapi kita tetap ya udahlah, lakukan aja lah, lakukan aja lah. Mungkin kalian yang nonton ini ada yang suami istri gitu, mungkin yang nonton ini ada yang suami istri, mungkin ada dari kalian yang memiliki pasangan atau mungkin kalian sama-sama batu gitu ya, sama-sama nggak mau kalah gitu, tapi kalian ingat dengan sumpah yang kalian katakan itu. Hai suami-suami, tunduk, cintailah istrimu seperti Kristus mencintai jemaat. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu.
Karena itulah yang seharusnya dilakukan gitu dan sebagainya ya. Semua janji nikah yang diucapkan dalam pemberkatan nikah juga gitu. Saya sebutkan nama kalian gitu di hadapan Allah dan jemaat Tuhan, mengambil engkau sebagai istriku dan itu semua kan. Semua janji itu. Ketika kalian melihat ternyata pasangan kita tidak seperti yang kita inginkan. Kalau bisa mah kita ributin pasangan kita, kalau bisa kita sikat pasangan kita gitu. Atau mungkin kalau bisa gue ceraiin gitu pasangan kita. Tapi kita ingat janji kita ketika kita di pemberkatan nikah. Atau kita ingat dengan ayat firman Tuhan yang mengatakan kita harus mengasihi istri kita kalau suami. Kalau istri kita harus tunduk sama suami kita. Kita lakukan itu. Mungkin dengan terpaksa. Mungkin kadang-kadang orang kan suka memberi syarat di atas syarat ya. Oh, kalau mau keluarga Kristen kamu diberkati Tuhan, ya syaratnya itu tunduk dan mencintai. Oh, saya akan melakukan itu kalau dia dulu yang melakukan. Kadang-kadang suka gitu kan. Suka memberikan syarat di atas syarat. Tapi saya berani bilang gini, ketika kita tahu yang firman Tuhan katakan tentang hubungan suami istri ini, supaya yang suami harus mengasihi istri, yang istri tunduk pada suami, kalian lakukan. Meskipun terpaksa, meskipun berat dong berarti, tapi kalian akan lihat ke depan hasilnya itu akan luar biasa. Yang sembuh bukan cuma yang terlihat, tapi yang gak terlihat pun akan disembuhkan Tuhan. Jadi gak ada urusan kalau gak terpaksa lebih baik hasilnya daripada yang terpaksa. Gak ada. Yang dinilai adalah ketaatan. Kita mau taat gak melakukan perintah Tuhan. Meskipun terpaksa. Pemimpin dalam Tuhan itu tidak terbatas hanya dari statusnya. Apakah dia seorang bos gitu, orang konglomerat yang wah hartanya nolnya udah gak muat, itu di uang kertasnya udah gak muat, kaya banget. Ataupun dia seorang budak. Pemimpin dalam Tuhan tidak terbatas hanya karena status demikian. Status ekonomi, status sosial, status apapun tidak dipengaruhi oleh itu semuanya. Pemimpin dalam Tuhan bukan berbicara tentang jabatan, tapi tentang karakter ilahi yang ada dalam diri setiap orang percaya. Jadi siapapun bisa jadi pemimpin ketika mereka sadar tentang hal ini. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, itu artinya kita sudah diurapi menjadi hamba Tuhan. Dan semua hamba Tuhan harus memiliki karakter seorang pemimpin yang ditentukan oleh Tuhan. Karakternya apa? Yaitu pemimpin yang melayani. Anointed leader is servant leader. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberi
Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.